Halo teman-teman dan Pak Cliff. Jadi nama saya itu Kevin Kurniawan Tanuwijaya, dan di video hari ini saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu PSK 1 dan summary-nya, dan juga ditambahin dengan laporan keuangan perusahaan BCA. Nah, di sini yang pertama ada standar pernyataan standar akuntansi keuangan, yaitu PSAK. Nah, apa itu PSAK 1 dan tujuannya? PSAK 1 itu adalah standar akuntansi di Indonesia yang mengatur cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dan standar ini ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, tujuannya itu untuk memastikan laporan keuangan dapat dibandingkan, baik antar periode dalam satu perusahaan maupun antar perusahaan yang berbeda. Standar ini juga menetapkan struktur minimum informasi yang wajib ada dalam laporan keuangan. Nah, ruang lingkup. Ada dua, yaitu yang pertama, standar ini wajib digunakan oleh organisasi dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan umum yang mengacu pada SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Yang kedua, aturan ini tidak berlaku untuk penyusunan laporan keuangan lembaga syariah, karena terdapat perbedaan mendasar pada prinsip dan landasan hukumnya. Nah, di sini laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan itu adalah dokumen sistematis yang menggambarkan kondisi dan hasil keuangan sebuah organisasi. Nah, tujuannya menyediakan data komprehensif mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, serta aliran kas perusahaan. Nah, informasi ini sangat krusial karena bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Nah, strukturnya, laporan lengkap terdiri dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, neraca, dan neraca periode awal maupun akhir, serta catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dan di sini ada isi dalam laporan keuangan. Nah, komponen dalam laporan keuangan itu ada beberapa. Yang pertama ada aliran keuangan masuk uang, yaitu arus kas, yang artinya catatan tentang kondisi kas atau uang tunai perusahaan selama masa laporan. Yang kedua ada hasil usaha atau laba rugi. Nah, ini isinya rincian pendapatan yang didapat dan biaya yang dikeluarkan. Sehingga ketahuan apakah perusahaannya itu kita untung atau kita rugi. Yang ketiga ada kekayaan atau dan utang, aset liabilitas dan ekuitas. Nah, ini gambarannya tentang apa aja yang dimiliki perusahaan, berapa utangnya, berapa modal bersihnya. Yang keempat ada urusan modal pemilik. Ini mencatat kapan pemilik nambahin modal atau kapan pemilik mengambil bagian dari perusahaannya. Nah, ada 5 karakteristik umum. Yang pertama, gampang dimengerti. Laporan harus ditulis dengan jelas dan transparan supaya yang baca itu nggak bingung atau nggak salah. Yang kedua, relevan. Informasi yang dimasukkan harus yang penting-penting saja supaya berguna buat bantu mengambil keputusan perusahaan. Yang ketiga, bisa dipercaya. Isinya itu bukan karangan, tetapi dibuat berdasarkan data asli yang benar dan jujur. Terus yang keempat ada bisa dibandingkan. Nah, laporannya itu harus bisa diadu datanya, baik itu dibandingkan dengan hasil tahun lalu maupun dengan perusahaan lainnya yang disaing. Kelima, selalu konsisten. Cara hitung dan penyajiannya nggak boleh kok berganti-ganti tanpa alasan, supaya orang itu nggak pusing melihat trennya. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan untuk bagian aset. Nah, strukturnya itu asetnya lancar harus diikuti aset tidak lancar. Klasifikasi aset dan liabilitas. Nah, PSAK 1 ini mewajibkan pemisahan antara aset lancar dan tidak lancar. Nah, apa itu aset lancar? Aset lancar itu diklasifikasikan jika diperkirakan direalisasikan dalam siklus operasi normal dan juga dimiliki untuk diperdagangkan. Dan yang ketiga, direalisasikan dalam 12 bulan atau setahun. Dan yang terakhir, berupa kas atau setara kas. Kalau aset tidak lancar, aset itu tidak lancar itu merupakan aset yang tidak dimiliki untuk dijual dan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan dalam siklus operasi normal entitas. Ini ada total asetnya 1.527.000.000. Dan ini semua aset-asetnya. Nah, untuk ini sini ada 8 posisi keuangan yang untuk liabilitas. Nah, urutannya itu
Liabilitas jangka pendek itu diikuti dengan liabilitas jangka panjang. Nah, klasifikasi terpisahnya itu pengklasifikasian liabilitas dibuat pisah berdasarkan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Nah, apa itu liabilitas jangka pendek? Itu adalah kewajiban yang harus dibayar atau diselesaikan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, kalau jangka panjang itu kewajibannya pelunasannya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Jadi kayak bisa agak lama. Ini ada total liabilitasnya sebesar 1 miliar 258 juta. Nah, yang ketiga ada ekuitas. Nah, urutannya itu disajikan setelah liabilitas. Nah, klasifikasi terpisahnya itu ekuitas dipisah antara bagian yang memiliki hak pemilik entitas induk dan bagiannya hak kepentingan non pengendali. Nah, kepentingan non pengendali itu apa? Kepentingan non pengendali itu dipisah dengan ekuitas yang didistribusikan, sorry, didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, di sini ada total ekuitas yaitu sebesar 268 juta. Nah, jika kan ada rumus PDA yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Jadi, totalnya aset ini harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Oke. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, fungsinya apa? Fungsi laporan laba rugi ini berfungsi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, isinya itu ada laporan ini mencakup seluruh elemen yang membentuk laba atau rugi selama periode tersebut, termasuk juga pendapatan komprehensif lainnya. Sebentar. Nah, urutan penyajiannya itu laporannya harus disusun dengan secara berurutan. Mulai dari pendapatan, dikurangi sama beban, lalu hingga menghasilkan laba atau rugi di periode berjalan. Terus dilanjutkan lagi dengan laba rugi komprehensif total. Nah, elemen yang minimum wajib dimuat itu harus ada pendapatan, pendapatan ini, beban operasional, beban keuangan, beban pajak, laba atau rugi, periode berjalan, dan serta laba rugi komprehensif. Nah, klasifikasi beban dikelompokkan berdasarkan fungsi operasional masing-masing. Ini ada banyak. Nah, kalau laporan laba rugi komprehensif ini isinya adalah laba atau rugi periode berjalan beserta laba rugi komprehensif lainnya harus disajikan dalam satu laporan tunggal yang menyatu tanpa memisahkan laba periode ke laporan terpisah. Nah, urutan penyajiannya ini kita harus dimulai dari laba atau rugi bersih periode berjalan. Ini adalah contohnya. Di sini ada laporan perubahan ekuitas. Nah, fungsinya apa? Ini fungsinya menjelaskan segala perubahan ekuitas selama satu periode perlaporan yang berasal dari laba atau rugi periode berjalan atau pendapatan komprehensif lainnya serta transaksi dengan pemilik seperti pembagian dividen. Penyajian labanya gimana? Harus menampilkan laba yang bersumber dari laporan laba rugi periode berjalan. Nah, di sini ada total laba rugi komprehensif. Laporan perubahan ekuitas harus mencantumkan total laba rugi komprehensif yang dialokasikan kepada pemilik entitas induk maupun kepemilikan non pengendali di sini. Terus next ada laporan arus kas. Nah, di sini tujuannya itu berfungsi untuk mengukur kemampuan entitas dalam menghasilkan kas serta memenuhi kewajiban keuangannya. Nah, di sini ada 3 aktivitas: operasional, investasi, dan pendanaan. Di sini operasional itu mencerminkan aliran kas yang dihasilkan dari kegiatan utama atau operasional perusahaan sehari-hari. Terus ada investasi di sini. Ini terkait dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang perusahaan. Ini contohnya pembelian efek-efek untuk tujuan investasi. Terus ada aktivitas pendanaan. Ini di slide berikutnya ya di sini. Itu kegiatan yang mengaruhi struktur modal perusahaan seperti penerbitan saham atau pembayaran utang. Nah, di sini ada
pembelian dividen kas, terus juga efek-efek yang janji akan dibeli kembali. Nah, juga ada kas dan setara kas. Apa itu? Kas itu uang tunai, seperti koin, koin logam atau lembaran uang, serta cek yang bisa langsung dicairkan di bank. Nah, apa itu setara kas? Setara kas ini investasi jangka panjang, jangka pendek, yang sangat liquid, seperti sertifikat deposito atau commercial paper dengan jatuh tempo singkat. Ini jumlah kas dan setara kasnya. Oke. Di sini ada catatan atas laporan keuangan. Nah, tujuannya apa? Ini untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap keseluruhan laporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ketiga, menyediakan informasi penting agar laporan keuangan ini disajikan secara wajar atau fair presentation. Nah, informasi dasarnya apa untuk penyusunan laporan keuangan? Yang pertama, mengungkapkan dasar pengukuran, kebijakan akuntansi relevan, serta asumsi dan estimasi akuntansi. Yang kedua, menyajikan informasi tambahan yang diwajibkan tapi tidak dimuat di bagian utama laporan keuangan manapun. Ketiga, laporan keuangan harus disusun secara sistematis dan konsisten. Oke, ini semua untuk teori dari saya. Oke, untuk bagian Excel-nya, ini ada keterangan. Sebelum itu, ini ada 5 garis lurus, unit aktivitas, satu menurun, Vivo, dan average. Nah, untuk pertama garis lurus ini ada keterangan seperti ini. Misalnya ada harga perolehan mesin 20 juta, nilai residu 30 juta, umurnya 10 tahun, dan kapasitas produksinya itu 500 ribu unit. Nah, bentar. Nah, untuk yang pertama ada pertanyaan, hitung beban penyusutan mesin per tahun menggunakan metode garis lurus jika dibeli pada 1 Juli 2020. Nah, sebelum ini kita mengisi tabel ini, kita akan ke sini dulu. Nah, ini tambahan jika kalian mau memudahkan. Nah, di sini ada biaya yang dapat disudutkan itu berarti menggunakan kita ini. Harga perolehan mesin ini kita kurangin dengan nilai residu sebesar 10 juta. Dan untuk tarif ini misal kita hitung semua tahunnya yang ada. Totalnya ada 10 tahun, berarti kan awalnya 100%, sorry, 100% ini dibagi sama 10 jumlah tahunnya, itu kan 10%. Oke. Lalu untuk yang biaya yang dapat disebutkan, nah, kita akan mulai dengan ini. Sorry. Oke, ini kita sama dengan ini, terus kita pakai string biar bisa di drag ke bawah langsung sama semua. Nah, tapi dan ini juga ada partial year. Nah, partial year ini misalnya kalau kita belinya itu di pertengahan tahun, seperti Februari sampai November. Di sini kan kita misalnya belinya Juli. Nah, Juli ini kan bulan ke-7. Nah, Juli sampai Desember ini kan totalnya 6 bulan. Berarti kan setengah, kan kita belinya Juli, berarti pakainya setengah tahun. Sama dengan 6 per 12. 0,5 dari 1 tahun. Terus ini tarifnya sama pakai yang ini. Terus kita sama dengan kasih string. Sorry. Nah, kita drag aja. Kalau yang year sama 2 sampai 10 ini kan 1 tahun full, berarti satu aja. Kita drag kayak gini. Ini juga sama, Januari sampai Juni, setengah tahun. Nah, kalau penyusunannya nih kita gampang, tinggal kita klik yang ini, biaya yang dapat disusutkan, kali tarif, dikali partial year. Nah, terus kita drag aja sampai bawah.
Selesai. Terus yang akumulasi. Untuk yang pertama kita sama dengan yang ini. Kalau yang kedua kita yang sebelumnya ditambah sama yang di tahun kedua. Itu kita bisa aja drag langsung sampai bawah. Sorry, drag sampai bawah. Oke, ini kan hasilnya 20 juta. Hasilnya di sini tuh harus sama dengan biaya yang dapat disudutkan yang kita. Kalau misalnya kurang dari itu berarti kurang lengkap. Kalau lebih ini berarti kita ada yang salah. Kalau kurang dan lebih itu berarti ada yang salah. Dan nilai pokok akhir ini kita pakai di sini, mesin. Nah, ini mesinnya kita kurangin dengan beban penyusutannya kita atau akumulasi. Jadi, perolehannya mesin ini kita kurangin dengan akumulasi penyusutannya. Nah, udah selesai kita track. Sorry. Untuk yang ini kita kasih string biar nggak pindah. Kita track lagi. Nah, nah, kalau yang nilai buku akhir ini harus hasil akhirnya itu 30 juta. Atau nilai residu atau nilai sisanya. Harus sama dengan yang ini. Oke, itu aja untuk garis lurusnya. Next kita ke unit aktivitas. Nah, di sini ini beda. Ini sekarang total penggunaan dan harga per unit. Nah, untuk total penggunaannya, kita sum semua ini yang kita pakai. Yaitu sebesar 500.000. Kenapa nggak pakai yang ini? Karena kadang di sini tuh kita nggak pakai semuanya. Ini kan semua kapasitas, berarti kayak maksimal. Tapi ini kebetulan maksimal, jadi kebetulan sama. Nah, untuk menghitung harga per unit, ini kita harga peroleh mesinnya ini kita kurangin sama nilai residu dibagi sama total ininya, unitnya. Nah, kita akan mendapat harga per unitnya ini 420 rupiah. Terus sisanya kita kopas dari sini aja. Nah, terus harga per unitnya juga sama. Kita copy sini, paste. Oh maaf, sorry. Kita sama dengan ini, kasih string. Lalu kita drag. Nah, ini harga per unitnya, terus yang beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini tinggal sama dengan unit aktivitas dikali sama harga per unit. 1 juta, lalu kita drag. Nah, sampai sini. Terus akumulasi kita sama dengan ini, terus sama dengan ini plus tahun keduanya. Terus ini bisa kita tinggal drag. 20 juta harus, akumulasi itu harus sama dengan yang ini tadi. Biaya yang dapat disusutkan. Ini total biaya yang dapat disusutkan sama dengan akumulasi. Terus untuk nilai buku akhir kita seperti biasa pakai yang harga perolehan mesin dikurangin akumulasi penyusutannya. Terus jangan lupa kita kasih string untuk yang di bagian F. Nah, terus kita tinggal drag. Nah, 30 juta dinilai buku akhirnya. Itu untuk nilai aktivitasnya. Next kita ke metode saldo menurun ganda. Nah, ganda itu kan artinya dua. Nah, itu akan mengaruh ke tarifnya. Di sini tarifnya kan nanti yang di garis lurus kan tarifnya 10%. Di sini bisa 20% karena double dikali 2. Jadi satu sama dengan 100% dibagi total tahunnya 10. Terus kita kalikan dengan 20%. Nah, biar yang disudutkan masih sama. Kita yang menggunakan ini kurangin
sama ini 20 juta. Nah, ini ada partial year lagi, April sampai Desember. Nah, April itu kan bulan keempat, berarti kan ini ya, bulan keempat sampai 12 berarti partial year-nya itu 9 per 12, 9 bulan, 0,75. Nah, nilai buku awalnya kita pakai harga perolehan mesin dulu. Ya, sorry. Nah, terus kita tarifnya kita dengan lagi tarif ini, kasih string lagi, sorry. Nah, ini kita drag sampai 9 dulu. Karena untuk yang 10, tahun 10 dan 11 ini bakal ada penyesuaian menggunakan rumus berbeda. Nah, untuk perbandingannya sama kayak yang tadi, garis lurus. Kita sama dengan nilai buku awal kali tarif kali partial year 36 juta. Nah, akumulasinya masih tahun pertama jadi sama. Terus nilai buku akhirnya kita nilai buku awal kurangin akumulasi. Oke, 204 juta. Terus yang nilai buku awal kedua, kita pakai yang nilai buku awal akhir 204 juta. Nah, terus kita ini satu tahun full, kita pakai rumus yang sama, kita drag aja. 48 juta. Kita akumulasinya yang tahun pertama tambah beban tahun kedua, 76.800. Dan nilai buku akhirnya sama dengan 204 kurangin sama bebannya. Itu 63.200. Nah, dari sini kita bisa drag sampai tahun ke-9 semuanya. Nah, ini udah benar 34 juta. Nah, ini kita nggak boleh di bawah 30 juta. Karena itu nilai residunya harus 30 juta. Jadi, ini sekarang kita nggak pakai tarif lagi. Karena kalau kita kalikan lagi itu pasti bebannya itu lebih dari 4.200 ini. 4.200.000, sorry. Nah, jadi kita akan pakai strip aja. Di strip aja. Nah, terus untuk bebannya kita sama dengan 34 ini dikurangin sama nilai residu kita, yaitu sebesar ini. Terus kita akumulasinya, ini kita tambahin ini 20 juta. Terus ini bentar sama dengan, nah ini udah pas semua, 34 juta. Jadi banyak sini jadi 20 juta akumulasinya, dan nilai buku akhirnya itu 30 juta. Nilai residu sama dengan nilai residu. Terus untuk yang terakhir ini kan udah habis ya. Jadi kayak yang aja habis, strip, strip, dan juga strip. Nah, ini mereka bisa sama dengan ini. Oke. Hmm. Nomor satu menurun segitu saja. Untuk yang kita next ke Vivo. Nah, di Vivo ini ada tiga keterangan: presiden awal, pembelian, dan penjualan. Nah, untuk yang tanggal pertama ini pastinya presiden awal kita langsung taruh di persediaannya kita. Kita ada kuantitinya 150, price-nya 12.000,
Oh ya, untuk unit price-nya kita kasih ini accounting yang RP Indonesia ini biar lebih bisa dibaca. Oke, yang totalnya juga deh. Oke, nah di totalnya ini 1,8 juta. Oke, nah terus yang ke tanggal keempat, 4 Juni, kita ada pembelian 250 kuantitas dan dengan harga 13.000 per unit. Jadi kita tulis di pembelian 250 kuantitas, unit price-nya 13.000, terus price-nya 3250. 000. Kita harusnya nggak taruh di sini ya, kita taruhnya di bawahnya. Karena kita nanti masih akan memakai ini. Jadi kita drag ke bawah sini, terus ini kita copy sama paste di sini. Nah, sini ini presidennya kita sekarang ada sebesar segini. Oke. Nah, ini ada yang berbeda yaitu penjualan. Kita tulis dulu di bagian HPP atau cost of goods sold. 200 quantity, 20.000. Sorry. Terus totalnya kita tulis ini berbeda. Kita nggak boleh langsung 200 gini nggak boleh. Jadi kita harus sesuaiin sama persediaannya kita. Yaitu kita lagi punya 150, 12 sama 250 sama harga 13.000. Nah, karena kita menjualnya 200 unit, kan ini awalnya kita cuma punya 150. Berarti kita tulis dulu 150, price-nya sama 12.000 dengan harga 18 1,8 juta. Nah, yang kedua ini kita pakai yang ini, yang pada harga 13.000. Kan 50 terus 13.000. Lalu kita pakai kalkulator atau kali aja langsung dari sini. Yang ini kali sama ini 650.000. Nah, terus kita akan nulis sisanya kita di sini. Karena ini dikurangin 50 berarti 200. Price-nya masih sama 13.000. Terus sisanya ini dikurangin sama ini 2,6 juta. Oke. Tanggal 12 Juni dia beli lagi. Berarti 200, sorry, di bawahnya 200, 14.500 sama 2900, 2,9 juta. Ntar guys, kasih ini. Nah, lalu kita akan set lagi di persediaannya. Ini kita masih sama, di bawahin satu. Nah, sekarang kita tambahin sama yang ini. Kita bisa copy aja. Oke. Terus 18 Juni kita ada penjualan sebesar 280 unit. Nah, di sini kita langsung habis yang ini yang pertama. Kita tulis di sini 200, 13.000, 2,6 juta. Terus kan sisa 80 kan karena 280 kurangi 280. Kita pakai price-nya kita pakai yang ini, yang kedua 14.500. Sorry, 14.500. Nah, ini kita sama dengan ini kali ini 1,16 juta. Nah, berarti kan kita sisanya 120. Ini kurangin ini 120.
Harganya sama masih ada 14.500 sama ini dikurangin ini 1,74 juta. Nah di 27 Juni ini ada pembelian lagi. Berarti ini kita turunkan dulu. Sorry. Kita giniin. Terus kita tulis di sini. Pembelian 300. 300 harga 15.500 pada harga 4650. Oke. Kita copy ini. Sorry. Copy ini. Kita paste di sini. Nah, sekarang ada penjualan lagi. Jadi 250. Ini stoknya kita masih segini. Sorry, ini berarti mulai dari 120 lagi karena ini masih ada sisa. Terus harganya sama 14.500. Sorry, harganya sama 1740. Nah, terus kan ini masih 250 kurangi 120 masih ada 130. 130 seharga 15.500 dalam harga teman ini dikali harga 2.015.000. Nah, yang terakhir kita kurangin stoknya kita 300 kurangi 130 jadi 170. Harganya masih sama. Terus ini kali sama ini. Nah, berarti kita sisa persediaannya kita 2,635 ribu. Nah, kan di sini kita disuruh hitung HPP. Sudah, kalau mau total kita bisa sum totalnya semua. Nah, HPP-nya sebesar 9,965 juta. Terus persediaannya sebesar segini. Terus kan kita disuruh hitung laba bruto atau laba kotor. Nah, untuk menghitung laba bruto, kita pakai yang penjualan ini. Jadi, kita coba sum ini plus ini plus ini. Sorry, kita hitung manual aja di sini langsung. 4 juta plus 6.160 plus 6.250. Di sini ada 16.410.000. Nah, ini adalah total penjualan kita. Nah, untuk hitung laba bruto, kita total penjualannya kita kurangin sama cost of goods sold-nya kita. Berarti ini dikurangin sama total HPP kita. Nah, ini adalah laba kotor kita. Sebesar 6,445 juta. Oke, yang udah selesai untuk yang Vivo. Nah, average. Oke, kalau masih ada yang bingung untuk yang Vivo, aku lupa menjelaskan. Vivo itu first in, first out. Jadi misalnya tanggal 1 Juni ini kan kita beli. Terus kita tanggal 4 Juni. Maaf, ini presiden awal. Ada segini, terus kita beli 4 Juni. Jadi kan presiden awal kan termasuk lebih dahulu. Jadi kan ini masih yang di pertama, stok pertama, ini stok kedua. Terus kalau misalnya ada orang yang mau pembeli, kita menjualkan. Kalau misalnya ada yang lebih dari stok pertama kita pakai stok kedua. Tapi kita harus pakai stok pertamanya dulu. Kalau ini habis, baru kita boleh pakai yang ini. Oke. Nah, untuk average, ini mirip-mirip. Ini maksudnya sama, tapi kita menghitung average-nya saja. Nah, di sini persediaan.
250. Price-nya 12.000 sama total 1,8 juta. Nah, sini kita kasih. Ini kurang 10. Ini kasih juga kansis. Dan ini juga. Oke. Yang pertama sudah selesai. Terus yang kedua. Di sini pembelian 250 unit dan harganya 13.000. Total 3.250. Nah, terus di sini kita langsung tambahin aja 150 tambah 250. Kita pakai rumus. Sorry, ditambahin pakai sum. Nah, sudah 400. Nah, ini unit price-nya. Tunggu dulu, kita hitung totalnya dulu. Totalnya yang presiden awal sama pembelian pertama. Sorry, presiden awal plus ini. Besar 5 juta. Nah, untuk unit price-nya kita total yang di sini kita bagi sama kuantitinya. 12.625 per unit. Jadi kita hitung average-nya. Oke. Terus kita jauh, ada penjualan 200. Saya tulis dulu 200. Unit price-nya masih kita pakai yang ini langsung. Jadi beda sama Vivo yang pakai yang pertama. Kalau Vivo yang di sini kita pakai average-nya dengan total kuantitinya kali price 2,525 juta. Nah, terus kita note lagi di sini. Ini masih sama price-nya 12.625. Soalnya kita sama dengan ini kurangin sama ini. Oke, jadi ini sama. Oke. Terus 12 Juni kita melakukan pembelian 200 unit seharga 14.500, totalnya 29. Oke. Lalu kita tambahkan di sini 400. Sorry. Oke, kita tambah 200 plus ini 400. Terus price-nya kita sekarang hitung dulu totalnya, sorry. Ini ditambahin sama ini. Nah, di sini kayak tadi total dibagi sama quantity 13.563. Oke, ini kayak mending ketik manual. Oke, 18 Juni penjualan. Penjualan 280 unit 6, sorry. Dan kita pakai yang ini. Terus kita totalin ini kali sama price-nya. Nah, terusnya kita kurangin 400. Terus dan kita kurangin sama yang udah dijual. Bisa 120. Terus ini kita kurangin perhentiannya kita totalnya sama yang udah terjual. Nah, terus ini dibagi sama quantity 13.563. Jadi masih sama. Terus untuk 22 Juni melakukan lagi pembelian 300, 15.500 sama 4650. Sorry, 4650 000. Tambahin lagi 420 jadinya. Terus totalnya sama ini plus ini 6277.500. Terus ini kita bagi sama quantity. Dia jadi lebih mahal karena kita belinya lebih mahal. Oke, yang terakhir 28 Juni.
Kita menjual 250. Kita pakai harga average di sini. Kita kali quantity-nya yang kita jual kali sama price. Besar segitu. Terus sekarang ini dikurangin ini 420 jadi 170 unit. Ini masih sama 14.946. Terus yang ini sorry, kita hitung dulu totalnya. Ini kurangin sama ini. Terus ini bagi ini. Masih sama. Oke. Terus HPP-nya kita sum HPP sebesar segini HPP-nya. Terus persediaan akhirnya kita ada sebesar segini. Dan laba bruto. Laba bruto. Rumusnya masih sama. Kita penjualannya ditambah semua. Sum 4 juta plus 6160 plus 6250. Jadi ada 16 juta 40 ribu. Nah, untuk hitung bruto, kurangin sama COGS-nya atau HPP. Nah, ini adalah laba bruto kita. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman dan Pak Krif yang mendengarkan.